Selamat malam Bapak Ibu yang kami kasihi, Shalom. Kita bersyukur karena pada saat ini kita boleh bertemu lagi untuk membahas mengenai seminar kesehatan, tips untuk kita hidup sehat. Saat ini saya ingin membahas suatu penyakit yang cukup banyak diderita oleh orang, cukup terkenal dan cukup populer, yaitu mengenai sakit gula, atau orang menyebut juga kencing manis, atau penyakit diabetes. Kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini, angka kesakitan penyakit diabetes ini terus bertambah. Bukan saja di dunia, bahkan di Indonesia, penyakit ini, angka kesakitannya terus bertambah dari hari ke hari sampai pada saat ini. Untuk itu, ini perlu kita pelajari, diingatkan kembali mengenai apa itu penyakit diabetes dan bagaimana kita untuk mencegahnya. Ya. Nah, yang penting mengenai penyakit diabetes ini juga kalau kita hubungkan dengan beberapa waktu yang lalu kita menghadapi penyakit COVID-19. Ya. Ternyata penyakit diabetes ini adalah salah satu penyakit yang memperberat para penderita COVID-19. Sehingga memang penyakit ini harus kita hindari, kalau bisa kita jangan sampai menderita penyakit ini karena ini bisa menjadi suatu penyakit komorbid kalau ada penyakit-penyakit infeksi lainnya yang kita derita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah gula itu adalah bahan yang berbahaya bagi tubuh kita? Jawabannya adalah tidak, ya. Karena gula ternyata adalah suatu bahan yang sangat penting bagi tubuh kita. Sangat penting. Mengapa? Karena gula adalah suatu bahan yang menjadi sumber utama dari energi bagi tubuh kita, bagi sel-sel tubuh kita, ya. Karena sel-sel tubuh kita sangat membutuhkan gula. Kalau kita tidak mempunyai gula, maka akan berakibat fatal bagi tubuh kita, ya. Tetapi makanya kalau misalnya gula dalam darah kita itu rendah, maka akan terjadi gejala-gejala yang tidak kita inginkan. Misalnya, kita merasa gemetar, pusing, penglihatan kabur, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena memang tubuh kita, sel-sel tubuh kita, bahkan sel-sel otak kita akan kekurangan gula yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kalau kita mengalami gula yang rendah, bahkan sangat rendah, maka akan terjadi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, bahkan bisa menyebabkan kita kehilangan kesadaran, koma, bahkan bisa berakhir fatal kalau gula dalam tubuh kita itu sangat rendah, ya. Jadi gula sangat penting dalam tubuh kita. Nah, bagaimana dengan orang penderita diabetes? Apa sebenarnya diabetes itu? Ya, kita tahu bahwa seorang yang menderita diabetes adalah kalau seorang mengidap kadar gula darah yang tinggi dalam darahnya, ya. Maka itu disebut dengan penderita diabetes. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa pada sebagian orang gula darahnya normal, tapi bagi penderita diabetes gula darahnya bisa menjadi tinggi, ya, di dalam darah? Jawabannya adalah karena gula yang kita konsumsi, baik itu melalui makanan kita yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu tidak terpakai. Sebenarnya tubuh kita itu sudah ada sistem yang mengatur sehingga kalaupun kita makan makanan yang mengandung gula, itu akan dipakai sehingga kadar gula darah kita itu akan tetap normal. Tapi kalau terjadi gangguan dan gula yang masuk ke dalam aliran darah kita itu tidak terpakai, menyebabkan gula akan menjadi tinggi di dalam darah kita. Pertanyaan selanjutnya tentunya, mengapa gula darah itu bisa tidak terpakai? Ya, sehingga kadar gula kita menjadi tinggi. Jawabannya adalah karena hormon yang mengatur pemakaian gula dalam darah kita itu mengalami gangguan. Apa hormon itu? Hormon itu adalah hormon insulin. Jadi kalau ada gangguan hormon insulin dalam tubuh kita, maka gula itu bisa tidak terpakai sehingga kadar gula dalam darah kita akan menjadi tinggi. Ya. Nah, mengapa kadar gula darah kita bisa meningkat? Ya. Kalau kita lihat ilustrasi dalam gambar ini, ya, hormon insulin itu diumpamakan atau diistilahkan seperti corong yang akan memasukkan gula ke dalam sel-sel tubuh kita.
Dengan demikian, maka kalau hormon insulin ini mengalami gangguan, maka terjadi pula gangguan darah untuk masuk ke dalam sel tubuh kita. Ya, itu penyebabnya sehingga kadar gula bisa meningkat karena yang harusnya dia masuk ke dalam sel tubuh kita tidak bisa masuk karena corongnya tidak ada. Ya, kalau kita lihat ilustrasi seperti di layar, maka inilah kerja dari hormon insulin. Gula yang ada dalam aliran darah kita itu akan dimasukkan ke dalam sel oleh hormon insulin. Tapi kalau hormon insulin ini mengalami gangguan, maka gula tidak masuk ke dalam sel dan menumpuk dalam pembuluh darah kita sehingga kadar gula darah kita akan menjadi meningkat. Ya, kira-kira demikian ilustrasinya. Nah, apa yang terjadi pada hormon insulin? Gangguan apa yang terjadi pada hormon insulin sehingga akhirnya mengganggu juga kerjanya untuk memasukkan gula ke dalam sel tubuh kita? Ada dua. Secara garis besar, ada dua gangguan pada hormon insulin yang bisa terjadi pada penderita diabetes. Yang pertama adalah kalau jumlah hormon insulin itu jumlahnya kurang. Yang kedua, bisa saja hormon insulin ini jumlahnya relatif normal, tetapi kerjanya menurun. Ya, inilah dua mekanisme secara umum. Nah, bagaimana dengan jumlahnya yang kurang? Mengapa jumlah hormon insulin pada penderita diabetes itu bisa kurang? Ya. Jawabannya adalah, pertama, kalau memang produksi hormon insulin itu mengalami gangguan. Ya, kita tahu bahwa hormon insulin ini diproduksi di kelenjar pankreas di tubuh kita. Kalau produksinya sedikit atau mengalami gangguan, maka jumlahnya tentu sedikit. Ya. Mengapa bisa produksi hormon insulin oleh pankreas ini terganggu? Ya. Ada gangguan-gangguan, mungkin gangguan-gangguan pada pankreas, ya, yang bisa mengganggu produksinya. Ya. Bisa juga, misalnya ada tumor di pankreas, itu juga mengganggu produksi hormon insulin dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengapa jumlahnya bisa sedikit? Nah, ini yang kita sebut dengan akibat adanya gangguan atau pola hidup yang kita hidupkan. Sehingga jumlah hormon insulin akhirnya menjadi habis, ya. Atau kita bisa sebutkan bahwa kalau gaya hidup kita atau pola makan kita, pola hidup kita itu kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, maka lama-kelamaan jumlah hormon insulin di dalam tubuh kita itu akan menjadi habis atau kita boros dalam pemakaian hormon insulin, ya. Nah, bagaimana bisa dikatakan kita boros hormon insulin? Ya, kalau kita dalam pola hidup kita, pola makan kita, kita sering mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Ya, mengapa? Karena fungsi dari hormon insulin inilah untuk memasukkan gula ke dalam sel tubuh kita. Maka seberapa banyak gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, kalau terlalu banyak makanan yang mengandung gula, maka lama-kelamaan hormon insulin kita ini akan menjadi berkurang tentunya, ya. Maka perlu bagi kita untuk merubah pola hidup kita, pola makan kita, mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi, sehingga hormon insulin kita itu akan tetap terjaga jumlahnya, ya. Kalau kita lihat di gambar ini, ya, minuman yang sering kita minum, contohnya adalah minuman ringan. Biasanya minuman ringan itu mengandung gula yang sangat tinggi, ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana makanan kita juga, ya. Makanan kita juga kalau kita makan yang banyak mengandung gula, itu juga akan menghabiskan hormon insulin kita. Nah, yang kedua, mengapa fungsi hormon insulin itu bisa menurun? Mungkin secara jumlah masih normal, tetapi fungsinya bisa menurun. Mengapa? Jawabannya adalah memang pada saat ini kita menghidupkan apa yang disebut dengan sedentarian lifestyle atau pola hidup yang kurang bergerak, ya. Karena memang kita di era modern ini kita dihadapkan kepada teknologi-teknologi sehingga lebih banyak kita kurang bergerak, dan ini pun bisa menurunkan fungsi hormon insulin kita, ya. Kalau dulu mungkin kita untuk pergi ke suatu tempat kita masih berjalan kaki, sekarang kita lebih suka untuk naik kendaraan. Ya. Kalau dulu kita mungkin nonton televisi, kita masih untuk merubah channel kita mesti bergerak ke depan. Sekarang semua harus sudah disediakan dengan remote, ya.
pola makan kita juga sekarang. Kalau dulu kita mungkin masih banyak sayuran dan buahan, sekarang kita sudah lebih banyak makan makanan yang fast food. Itulah pola hidup yang menyebabkan akhirnya hormon insulin itu fungsinya menurun karena memang pola hidup kita. Nah, siapa saja yang berisiko untuk menderita penyakit diabetes? Ya, yang pertama adalah tentunya kalau dalam keluarga kita itu ada yang mempunyai riwayat menderita penyakit diabetes. Mungkin orang tua kita atau kakek kita dan lain sebagainya. Itu beresiko. Yang kedua adalah bagi mereka yang memiliki berat badan yang berlebih atau gemuk atau obesitas. Itu juga beresiko. Yang ketiga adalah seperti yang sudah jelaskan tadi adalah bagi mereka yang kurang gerak badan, kurang beraktivitas. Itu juga beresiko untuk menderita diabetes karena memang akhirnya fungsi hormon insulin akan menurun. Yang berikut adalah bagi mereka yang sudah berusia di atas 45 tahun. Ya. Mengapa? Karena memang pada usia-usia demikian, fungsi-fungsi organ dalam tubuh kita ini sudah mulai menurun. Sehingga dalam hal makan, minum, dan lain sebagainya itu harus lebih berhati-hati. Ya. Nah, kapan seseorang dikatakan gulanya meningkat? Ya. Patokannya adalah kalau kita pergi ke laboratorium, kita periksa gula puasa kita lebih dari 126, maka hati-hati, mungkin kita sudah menderita penyakit diabetes. Kalau kita tidak puasa, kita memeriksakan gula sewaktu istilahnya, maka gula kita kalau sudah di atas 200, kita hati-hati, mungkin kita sudah menderita penyakit diabetes. Walaupun ini pemeriksaan ini memang mesti diulang beberapa kali baru kita bisa pastikan ya, ditambah dengan gejala-gejala yang khas. Nah sekarang, apa gejala penyakit diabetes? Sehingga kita mesti hati-hati kalau kira-kira menjumpai gejala-gejala ini. Ya. Yang pertama adalah kalau kita sering buang air kecil, terutama di malam hari, ya, beberapa kali sering buang air kecil, mungkin mesti hati-hati, ya. Walaupun memang buang air kecil ini juga bisa bagi laki-laki bisa juga dipengaruhi kalau ada kelainan prostat. Tapi kalau kita tidak ada kelainan prostat, kemudian pada malam hari kita sering buang air kecil, mungkin hati-hati, ya. Kemudian bagi orang yang tadinya gemuk, tiba-tiba berat badannya turun, kita juga mesti hati-hati ya, karena mungkin ini adalah salah satu gejala dari penyakit diabetes. Yang berikut adalah kalau kita makan banyak, selalu lapar. Mengapa ya? Karena pada orang diabetes, gula yang ada dalam darahnya ini tidak terpakai. Sehingga akhirnya tubuh meminta supaya dimasukkan lagi gula. Maka orang penderita diabetes akan selalu lapar ya. Karena sel tubuh merasa bahwa mereka belum mendapat gula. Padahal gula sudah menumpuk dalam darah, cuma tidak bisa masuk ke dalam sel. Mengapa? Karena hormon insulin sudah terganggu. Yang berikut adalah mudah mengantuk. Mengapa pada orang diabetes mudah mengantuk? Ya, kembali kepada gula yang masuk ke dalam sel itu kurang, terutama sel otak ya, sehingga orang merasa mengantuk, lemah dan lain sebagainya. Karena kadar gula yang masuk ke dalam sel itu berkurang, tetapi sebenarnya menumpuk di dalam aliran darah kita ya. Kemudian bisa juga orang yang menderita diabetes itu matanya kabur, suka gatal-gatal, cepat lelah, bahkan luka-luka pada bagian kaki susah sembuh. Mungkin ini adalah tanda-tanda bahwa kita menderita penyakit diabetes ya. Bagi ibu yang melahirkan anak yang besar ya, lebih dari 4 kilo, hati-hati. Kemudian seringkali orang penderita diabetes ini juga mengeluh kesemutan pada ujung-ujung kakinya ya. Nah, pertanyaan yang berikut adalah apa bahaya penyakit diabetes ini? Sehingga kalau kita memiliki penyakit ini, kita harus berobat secara teratur. Apa bahayanya? Ya, bahaya dari penyakit diabetes ini adalah sebenarnya komplikasinya atau akibat lanjutnya dari penyakit diabetes itu yang berbahaya. Ya, karena penyakit diabetes bisa menyerang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Ya, komplikasinya sangat banyak. Mulai kalau terjadi penyempitan pada pembuluh darah di otak, beresiko untuk terkena stroke. Kalau dia mengganggu pembuluh darah yang di mata, akan terjadi retinopati, gangguan pada penglihatan. Ya. Kalau dia menyerang pembuluh darah yang di jantung, maka beresiko untuk terkena penyakit jantung. Kalau dia menyerang pembuluh darah yang di ginjal, maka akan beresiko terkena penyakit gagal ginjal. Ya. Demikian juga kalau dia pergi ke pembuluh darah di kaki, maka akan mengganggu juga aliran darah di kaki sehingga luka di bagian tungkai kita akan sukar sembuh. Ya. Jadi penyakit diabetes ini berbahaya
karena menyerang organ dari kepala sampai ke kaki, semua diserang oleh penyakit diabetes untuk jangka waktu yang lama. Ya. Jadi komplikasinya sangat banyak, mulai dari atas sampai ke bawah, bisa mengganggu seluruh organ tubuh kita. Nah, sekarang apa hubungan antara penyakit diabetes dengan jantung, penyakit jantung, dan pembuluh darah? Ya. Kalau kita menderita penyakit diabetes, maka kita akan 2 kali lebih sering atau 2 kali lebih beresiko untuk terkena penyakit stroke. Kalau kita mempunyai penyakit diabetes, maka kita 2 kali lebih sering untuk terkena serangan jantung. Bahkan 20 kali lebih beresiko untuk terkena penyakit atau pembusukan luka yang ada di bagian kaki kita. Bahkan 30 lebih sering untuk dilakukan amputasi kalau ada luka yang sukar sembuh pada bagian kaki kita. Jadi memang penyakit diabetes ini sangat beresiko. Kalau bisa kita hindari melalui pola hidup kita, melalui pola makan kita, kalau itu bisa kita hidupkan ya. Ada 3 cara bagaimana kita bisa mencegah supaya kita jangan terkena penyakit diabetes. Ada 3 pilar istilahnya. Yang pertama adalah kita mengatur makanan kita. Makanan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi dengan gula. Yang kedua adalah gerak badan. Ya, sudah kita bahas tadi. Gerak badan juga mempunyai peran yang penting. Bagaimana kita bisa mencegah penyakit diabetes? Karena dengan gerak badan, kita beraktivitas, berolahraga, maka kita menjaga fungsi hormon insulin bekerja dengan optimal. Yang ketiga, kalau memang kita sudah didapati ada gejala-gejala ke arah diabetes, maka kita harus minum obat. Bahkan pada stadium lanjut, kalau perlu penggunaan insulin, sebaiknya kita menggunakan insulin dari luar untuk membantu insulin dari dalam sehingga gula darah kita bisa terkontrol ya. Nah, untuk menutup pembahasan saya pada malam hari ini, saya menawarkan 10 resep. 10 resep yang bisa membantu kita untuk mencegah kita menderita diabetes. Ada 10 resep yang saya ingin tawarkan. Yang pertama adalah hati yang gembira. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Yang ketiga adalah diet yang seimbang. Yang keempat adalah udara yang bersih. Yang kelima adalah pengendalian diri. Yang keenam adalah sinar matahari yang cukup. Yang ketujuh adalah energik berolahraga. Yang kedelapan adalah hubungan sosial yang baik. Yang kesembilan adalah air jernih yang cukup. Dan yang kesepuluh adalah menjadikan Tuhan yang terutama. Kalau 10 resep ini kita hidupkan dalam kehidupan kita, maka ini akan membantu kita untuk menghindari penyakit diabetes ini. Sehingga kualitas hidup kita akan lebih baik lagi. Dan kita akan hidup sehat dalam kehidupan kita. Kita akan hidup dengan lebih produktif lagi dalam kehidupan kita. Kiranya sedikit resep dan tips pada malam hari ini menjadi bagian kita. Dan kita bisa menghidupkan hidup yang lebih sehat pada saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.